Halo teman-teman, Smile Reptiles lagi bahagia sebahagia-bahagianya ini. Pokoknya Smile Reptiles benar-benar sedang tersenyum. Kenapa? Lihat video ini. Oke teman-teman, jadi benar-benar jadi hari yang membahagiakan ya buat Smile Reptiles. Ya teman-teman juga udah pasti lihat lah, mungkin dari thumbnail video ini, mungkin dari judul video ini, atau buat teman-teman yang udah follow Smile Reptiles di Instagram juga udah lihat apa yang Smile Reptiles posting di hari ini gitu ya. Kita berhasil dapat satu ular yang benar-benar kita inginkan sebenarnya gitu. Tapi sebelum kita liatin ularnya, kita preview dulu sedikit. Jadi di clutch ini clutch pertama di tahun 2025, dan ini tuh sekarang masih bulan Juni ya. Sebenarnya jarang banget, ini mungkin perdana nih Smile Reptiles itu punya punya clutch ular yang menetas di bulan Juni. Biasanya itu dulu paling cepat itu pernah kita di bulan Oktober. Nah ini pertama kalinya. Jadi ya memang waktu itu ngawininnya juga di awal tahun kita ya. Terus ya berhasil bertelur dan menetas. Jadi clutch yang sekarang ini indukannya yang male-nya itu adalah Desert Ghost Head Clown, dan female-nya adalah Spot Nose Clown Head Desert Ghost. Jadi kita silang nih, yang jantannya punya visual Desert Ghost, yang head clown, yang female-nya kebalikannya. Dia punya visualnya clown, Spot Nose Clown, dan head Desert Ghost. Nah ini sebenarnya kalau mau untuk yang project double visual ya, double visual recessive, yang paling ideal adalah kombinasi ini menurut Smile Reptiles. Ya kalau sebenarnya kalau mau yang ideal banget mah ya Desert Ghost Clown kawin sama Desert Ghost Clown dah ya itu mah. Nah cuma itu juga pasti anakannya kan semuanya akan Desert Ghost Clown, kurang bervariasi. Dan ya kalau punya Desert Ghost Clown sepasang juga ya pasti mahal banget juga ya. Nah jadi kita pakai yang cara seperti ini. Kita pakai pairing yang seperti ini. Jadi kita silang si visualnya. Menurut Smile Reptiles lebih enak ketimbang misalkan kita punya DG Head Clown kawin dengan DG Head Clown. Anakannya udah pasti nih DG. Nah tapi kalau ternyata si clownnya itu nggak kehit gitu ya, anakannya pasti possible head. Nah kalau yang versi silang ini ya, misalkan keluar clownnya udah pasti dia head DG karena dari bapaknya visual DG. Kalau keluarnya DG udah pasti head clownnya juga 100% karena dari si ibunya Spot Nose Clown. Kalau keluar normal nih, clownnya nggak keluar, DG-nya nggak keluar, udah pasti double headnya DG Clown itu 100%. Jadi menghindari zong lah, menghindari possible head, karena ya di Indonesia belum ada shed test, belum ada pengetesan headnya ini terbukti atau enggak selain dari breeding. Jadi kan kalau breeding kan kelamaan. Nah kalau pakai yang pairing tadi yang visualnya disilang, itu anakannya udah pasti headnya 100% dijamin sama Smile Reptiles, karena kita yang ngawinin, kita tahu dua-duanya ada visualnya lah di orang tuanya. Oke, baik lagi ke yang tadi. Jadi bapaknya DG Head Clown, ibunya Spot Nose Clown Head DG. Kita dapat 8 telur. Nah kita dapat 8 telur. Berapa nih yang yang jackpot? Nanti akan kita show ularnya masing-masing. Tapi kalau kita ngomongin odds-nya dulu ya. Jadi kalau kita punya DG Head Clown kawin dengan Spot Nose Clown Head DG, berarti kita ngomongin DG-nya dulu nih. Berarti kan DG-nya adalah visual DG dikawinkan dengan head Desert Ghost. Visual dengan head, itu chance untuk keluar visualnya adalah 1/2 atau setengah. Kalau di clownnya kita punya Spot Nose Clown dipairingkan dengan head clown ya, berarti sama visual dengan headnya, berarti 1/2 juga. Jadi chance kita untuk dapat DG Clown adalah 1/4 chance-nya ya, chance-nya 1/4. Berarti kalau kita dapat 8 telur di sini, kalau sesuai odds-nya kita akan dapat 2 Desert Ghost Clown. Desert Ghost Clown itu bisa DG Clown, bisa Spot Nose DG Clown atau Persia. Nah yang mana yang Smile Reptiles dapat? Lihat ya.
Oke, yang pertama kita mulai dengan dua ular yang paling biasa lah ya di kelas ini. Ini ada 2 ekor normal double head desert ghost clown ya. Jadi ya bisa dilihat ya seperti ular BP normal pada umumnya aja, tapi ini dua-duanya double head desert ghost clown karena dari si bapaknya dapat pasti ada head DG-nya ya, karena bapaknya kan desert ghost head clown. Lalu yang clownnya dari ibunya, karena ibunya spot nose clown head desert ghost. Kalau dilihat ya secara sekilas sih ini malah kecenderungannya si normalnya ini lebih ke hitam sih kalau saya lihat ya. Jadi si hitamnya lebih tebal lah gitu, dan malah lebih warnanya juga lebih pekat gitu si hitamnya ya. Oke, jadi ini sebenarnya nggak, tapi kalau untuk sebagai spot nose enggak, karena ini dari motifnya juga bukan motif spot nose. Nah, tapi kalau headnya juga udah pasti kita jamin karena ibu dan bapaknya punya visualnya masing-masing gitu ya. Jadi ini 2 ekor yang udah pasti kita garansi normal double head desert ghost clown, dan ini dua-duanya male sih, ini dua-duanya ya. Oke, untuk ular berikutnya kita mau nunjukin, ini ada 1 ekor untuk morph yang ini. Kita punya desert ghost head clown, bisa dilihat ya, ini desert ghost head clown. Kalau kita bandingkan sama normal yang tadi, kelihatan jauh bedanya ya, bisa dilihat ya. Jadi ini pengaruh desert ghost di BP, jadi dia benar-benar mencerahkan si ular, membuat kontras si ular. Jadi yang warnanya asalnya ada hitam gitulah ya, warnanya hitam, ini benar-benar jadi terang. Dan yang membuat, sebenarnya bukan terangnya ya si desert ghost itu utamanya, tapi dia adalah membuat kontras si ular gitu. Jadi si antara kuning dan hitamnya ini benar-benar tegas perbedaannya. Jadi si ularnya sendiri memang menjadi, ya kita sih bahasa awamnya menjadi lebih terang ya, padahal sebenarnya terangnya ini adalah karena kontras yang dia berikan. Jadi yang hitamnya dia buat jadi lebih hitam, yang kuningnya dia buat jadi lebih kuning. Nah, ini desert ghost head clown. Head clownnya juga udah pasti 100%. Ya bisa dilihat teman-teman. Kalau secara corak, secara motif sih desert ghost itu tidak merubah. Ini motifnya sama aja kayak normal sebenarnya. Tapi secara kontrasnya ini jauh sekali dibanding normal. Tadi bisa dilihat ya perbandingannya sama normal. Coba kita ambil lagi. Nah, bisa dilihat ya perbandingannya, tuh jauh perbandingannya ya teman-teman ya. Oke, ini 1 ekor desert ghost head clown, dan ini dia ini ini male juga nih. Nah, jadi kalau ini cukup powerful sebagai male karena buat teman-teman yang udah punya head DG atau DHDG clown, dipairingkan dengan ini, potensi untuk bisa dapat desert ghost clownnya lebih tinggi ketimbang kalau teman-teman main double head ke double head. Oke, ini 1 ekor desert ghost head clown. Oke, ular berikutnya kita ada 2 ekor juga untuk morph yang sama. Nah, kita punya spot nose clown head desert ghost. Nah, ini lihat ya. Nih teman-teman, biar lebih jelas. Jadi ini spot nose clown, tapi dia ada head desert ghostnya. Jadi untuk di clutch ini dia yang keluar 1 visualnya saja, yaitu clownnya. Terus ditambah ada kodominan spot nose-nya juga masuk. Jadi ini spot nose clown head desert ghost, kita dapat 2 ekor. Ini dua-duanya female. Nah, buat teman-teman yang mau project ke desert ghost clown, ini juga bisa jadi awal yang baik. Nabung female spot nose clown head desert ghost, jadi mirip. Nah, kerennya spot nose clown itu di headstem dibandingkan clown biasa, headstemnya lebih keren ya ini si spot nose clown. Dan yaitu spot nose itu juga bikin motifnya rame. Kalau di clown itu ada gen yang bikin motifnya rame, ada yang bikin motifnya sepi. Nah, kalau kayak leopard, enci itu bikin sepi, kalau spot nose itu bikin motifnya rame. Cakep spot nose clown.
Spotnose Clown termasuk gen yang must have ya kalau di Clown. Nah, kita biar lebih terang. Oke, ini ada dua Spotnose Clown Head Desert Ghost, dua-duanya female. Kita mulai masuk nih ke yang jackpotnya. Nah, tadi udah ada berapa? Udah ada 5 ekor ya, 2 normal, 1 DG Head Clown, 2 Spotnose Clown Head Desert Ghost. Kita keluarin ini yang sudah masuk ke jackpotnya. Kita dapat set. Nah, ini adalah Clown Desert Ghost atau Desert Ghost Clown lah, sama aja ya. Nah, kabar baiknya kita nggak cuma dapat 1, tapi kita dapat 2 Desert Ghost Clown. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini kualitasnya benar-benar yang namanya Desert Ghost itu game changer ya di ball python itu, karena bener bikin si kontrasnya itu bener-bener kelihatan gitu ya. Nih bisa dilihat nih. Jadi ini mah kalau punya ular ginian mah betah liatnya, nggak bagus banget soalnya, memang kontrasnya bener-bener kelihatan tuh. Beda jauh lah kalau dibandingkan hanya clown saja gitu. Tapi sebenarnya dua gen ini memang cocok banget lah, makanya saya tuh shout out banget lah, salut banget lah sama DSR ya, bisa menciptakan kepikiran gitu untuk mengkombinasikan antara Desert Ghost dengan Clown. Karena menurut saya ya, ini kalau misalkan Clown doang juga nggak sebagus ini, Desert Ghostnya doang pun nggak sebagus ini. Jadi memang dua gen ini combo yang pas. Si Clown itu memberikan kekerenan itu dari sisi motifnya, nah si Desert Ghost itu dari sisi kontrasnya. Jadi mereka ketemu bener-bener bikin ular yang keren banget. Ini dua ular ini sepasang, satu male dan satu female. Yang ini female, yang ini female, yang ini male-nya. Jadi dilihat ya teman-teman, bener-bener keren banget, ini cakep banget ini. Dan kerennya Desert Ghost itu semakin dia shading, semakin cakep, kontrasnya itu akan semakin naik lah ya tingkat kontrasnya. Jadi tidak sabar nih kita untuk menunggu perkembangan si ular-ular ini ya. Kita lihat nih teman-teman, kita show lagi, bener-bener keren ini Desert Ghost Clown. Alhamdulillah di clutch ini kita bisa dapat 2 ekor Desert Ghost Clown. Jangan kemana-mana dulu teman-teman, tadi baru 7 ular, ada 1 ular terakhir, ular yang bisa dibilang legend banget lah gitu ya. Dan alhamdulillah di clutch ini juga kita berhasil hit jackpot, super jackpot dari clutch ini. Diulang lagi ya, tadi ibunya itu Spotnose Clown Head Desert Ghost, lalu bapaknya itu Desert Ghost Head Clown. Jadi disilang ya visualnya, si bapaknya punya visual DG Head Clown, ibunya kebalikannya punya visual Clown Head DG. Jadi secara chance itu dapat DG Clown ya, kita ngomong DG Clownnya itu memang 1/4 dari 8 telur. Kita tadi udah dapat 2 nih ya, udah dapat 2, berarti kan sesuai odds ya, 1/4 ya, berarti 2/8 kita dapat 2. Dan yang terakhir kita beneran dapat jackpotnya dari clutch ini, yaitu Spotnose Desert Ghost Clown, atau yang penemunya bilang Persia. Penemunya siapa? Orang Indonesia juga, David Suarez Reptiles. Kita berhasil dapat juga Spotnose Desert Ghost Clown. Ini harus dibandingin nih sama si Spotnose Clownnya doang ya. Spotnose Clown yang tadi, Spotnose Clown Head Desert Ghost, bisa dilihat perbandingannya. Oke, jadi jauh kontrasnya, beda jauh. Spotnose Clownnya aja udah keren gitu ya, secara motif udah keren. Ini ditambah Desert Ghost, bener-bener unbelievable lah ya, bener-bener jauh gitu bedanya itu. Motif Spotnose Clownnya udah cakep, ditambah kontrasnya Desert Ghost, ini sudah tidak bisa berkata-kata lagi lah gitu. Ini sejujurnya pertama kali juga saya lihat Persia secara langsung, karena selama ini cuma bisa lihat lewat video ya dari David Suarez Reptiles. Dan kalau teman-teman nanti bandingin ya,
punya DSR yang pertama sama ini memang ada sedikit perbedaannya dari sisi ini, apa motifnya. Kalau yang DSR itu lebih rame motifnya, tapi kalau intinya sama, dia warnanya bener-bener hitamnya jet black, terus motifnya juga motif spot nose clown yang keren itu, dan Desert Ghost bener-bener bikin kontrasnya ini luar biasa lah gitu ya. Ini bener-bener waktu cutting itu begitu dapat ini ya, pas cutting mah masih nggak terlalu yakin ya, karena takutnya kita kan head DG juga sebenarnya udah clean lah sebenarnya. Waktu cutting yakin nih Persia nih, tapi nggak mau terlalu yakin juga karena di telur masih nggak begitu jelas. Tapi begitu dia keluar telur, wah yakin nih spot nose Desert Ghost Clown. Ditambah begitu setelah shading pertama, udah pasti ini Persia, ular yang di nanti lah ya oleh kayaknya oleh semua pecinta ball python lah ya. Dan alhamdulillah Small Reptiles berhasil ngehit nih. Bukan yang pertama jelas karena DSR yang pertama, bukan yang kedua, bukan yang ketiga juga mungkin karena udah pernah ada yang bikin, tapi tetap aja kalau kita bisa hit ini tuh bener-bener kebahagiaannya tidak ternilai. Oke, ini teman-teman, spot nose Desert Ghost Clown atau yang biasa disebut Persia. Gimana? Udah lihat hasilnya? Itu yang Small Reptiles dapatkan di clutch pertama di tahun 2025. Happy banget ya. Aduh, beneran perdana Small Reptiles lihat Persia ya, spot nose Desert Ghost Clown. Selama ini lihat doang punyanya DSR di video aja keren banget. Ternyata aslinya beneran bikin speechless lah gitu. Sampai lupa tadi yang ngasih tahu seksnya si Persia tadi udah kita cek juga, dia itu female. Jadi alhamdulillah banget lah, pokoknya clutch ini beneran bersyukur lah Small Reptiles ya. Kita DG clownnya kita dapat 3, 2 DG clown biasa, 1 Persia spot nose Desert Ghost Clown. Secara seksnya juga 1 male 2 female. Terus yang non DG clownnya juga merata ya, kita dapat DG head clown yang male dan 2 spot nose clown head DG yang female. Selain itu kita dapat juga normal DG clown. Ya walaupun dapat normal gitu ya, tapi kita syukuri aja karena itu juga sebenarnya jadi jadi setiap misalkan ya nanti ketika penjualan itu udah kebayang tuh mana yang harganya untuk di bawah, mana yang di tengah, dan mana untuk yang di atas gitu. Tapi mana aja ular yang akan di sell nanti pasti akan diinfokan oleh Small Reptiles, ular-ular yang dijual apa aja dan yang di keep apa aja gitu ya. Oke, jadi kita diskusi dikit ya tentang kelas ini. Tadi di awal kita udah ngomong tentang pairingnya ini visualnya disilang gitu. Nah ini bisa teman-teman lihat dari hasilnya gitu. Normalnya nih yang mau kita jual, kita bilang ini normal DH DG Clown 100% headnya udah pasti nggak ada possible head gitu. Kalau misalkan kita jualnya head DG possible head clown atau kebalikannya gitu ya, head clown possible head DG, itu pasti akan sulit gitu untuk bisa karena ya sekarang opsi ular juga udah banyak ya daripada apalagi normal gitu ya. Mau dia DH-nya double head-nya 100% atau possible head, kayaknya harganya juga nggak begitu jauh. Jadi buat para buyer juga ya ngapain saya beli yang possible head gitu. Pembuktiannya lama, bisa 1 sampai 2 tahun, sedangkan ini ada yang 100%, yang beli yang 100% gitu. Nah, jadi
Kalau menurut kita ya, menurut Smart Reptile sih idealnya kalau mau project visual recessive tuh gitu disilang gitu ya. Cuma memang pasti secara apa ya, secara harga ularnya juga sedikit lebih tinggi lah ketimbang teman-teman projectnya double head dikali dengan double head gitu. Itu pasti secara modal beli indukannya pasti jauh lebih murah gitu ya. Tapi memang chance untuk bisa dapat DG Clown-nya pasti lebih rendah. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang salah gitu, bukan berarti juga pairingnya harus seperti yang Smart Reptile lakukan gitu, bukan. Memang disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan budget masing-masing gitu. Nah, Smart Reptiles nyontohin nih kalau pairingnya disilang kayak gitu ya hasilnya seperti tadi. Kalau ngomongin odds kan tadi di awal harusnya kita dapat dua kan 8 ekor, kita dapatnya 3 dari odds, kita dibonusin lah ya. Jadi alhamdulillah dapat DG Clown dan benar-benar sebagus itu ya Persia pokoknya. Ya gitulah teman-teman ya. Jadi ya saya nggak tahu ya pendapat teman-teman tentang Persia, tentang DG Clown itu seperti apa, tapi kalau saya lihat sih bagus banget itu memang ular itu. Jadi perpaduannya pas gitu. Memang kalau kita mengkombinasikan ular itu nggak bisa morph ular ya, nggak bisa yang asal saya punya ini kawinin gitu ya. Jadi yang DG Clown ini beneran kombinasi pas itu, clown ngasih motifnya yang bagus, yang unik gitu ya. Jadi kalau pernah saya bilang di video-video sebelumnya itu, clown ini yang bikin ball python itu beda dengan ular-ular yang lain gitu. Jadi motif-motif clownnya ball python itu nggak ada di ular lain kayaknya ya. Saya juga sebenarnya nggak memperhatikan jenis-jenis ular yang lain sih, tapi unik memang si clown itu. Nah saya kira wah udah paling unik nih clown nih, ternyata makanya saya itu tadi udah bilang ya, salut sama DSR itu bisa dia kepikiran kayaknya clown ditambahin desert ghost nih gitu. Ya padahal untuk bisa bikin double visual itu kan bukan pekerjaan yang sebentar ya, apalagi pada saat DSR memulai ini tuh nggak ada tuh DG Clown, saya nggak tahu ya ada atau enggak ya, tapi nggak ada tuh contohnya. Dan dia pasti mulainya dari double head, X double head juga kalau nggak salah ya, yang dia dapat Persia pertama itu double head kali double head itu kan chance-nya kecil, terus belum tahu juga hasilnya gimana, tapi begitu keluar hasilnya bagus, jadi inspirasi buat orang-orang sekarang banyak yang mengarahkan projectnya itu ke Desert Ghost Clown. Karena memang ya saya paham sih kenapa pada pengen ke DG Clown ya, karena memang sebagus itu gitu. Ya kalau kita ngomongin satu-satu gitu ya, clownnya aja bagus ya, maksudnya clown bagus ya, dengan kombinasi motif-motif kodam-kodam dimasukin ke clown itu bagus-bagus, dia secara motifnya unik-unik lah gitu. Tapi clownnya doang sama Desert Ghost Clown langsung beda jauh gitu. Termasuk Desert Ghost-nya juga gitu. Kalau Desert Ghost berdiri sendiri sebagai resesif sendiri gitu ya, sebenarnya nggak terlalu menarik karena secara corak dia nggak merubah gitu. Memang secara kontras dia jauh jauh berbeda lah gitu. Tapi secara motif dia nggak merubah apa-apa. Sebenarnya tidak menarik sebenarnya. Itu juga mungkin alasan kenapa Desert Ghost itu tidak terlalu berkembang sebagai resesif sendiri gitu ya. Tapi ketika digabungkan dengan clown, dengan aksantik, ada Desert Ghost aksantik itu cakep banget juga, walaupun secara motif itu tidak merubah, tapi karena warna aksantik itu unik ya, beda jauh dibandingkan ball python yang normal. Ketika dikasih Desert Ghost itu jadi putih hitamnya kontras, jadi bagus banget juga. Belum kalau lihat video-videonya siapa yang orang luar ya, Justin gitu, Desert Ghost dikasih genetic stripe juga jadi bagus banget juga. Jadi itu yang unik gitu ya. Jadi si morph itu kalau dia berdiri sendiri nggak terlalu menarik sebenarnya, tapi kalau dikomplementkan, digabung dengan yang lain, tiba-tiba jadi ular yang berbeda lagi gitu ya. Jadi itulah yang bikin ball python itu menarik gitu ya. Setiap kesini tuh kirain udah mentok ya gitu, yang paling keren tuh udah Desert Ghost Clown gitu. Muncul lagi yang baru. Yang baru itu bisa jadi kayak ditambahin satu resesif lagi, triple resesif ya. Desert Ghost, Axanthic, Clown. Wah, itu udah
udah amazing banget lah. Bahkan Justin pun bilang beberapa tahun terakhir itu ular bagus paling bagusnya dia itu gitu, Desert Ghost Axanthic Clown. Smart Reptiles juga mau mengarah ke situ, tapi ya masih lama sekali lah. Kita nih baru dapat nih versinya Desert Ghost Clown-nya. Terus kalaupun yang bener ya kemarin yang video-video sebelumnya itu Desert Ghost Axanthic, nunggu mereka gede dulu, terus kita kawinin baru dapat. Itu juga mungkin dapatnya kan kalau digabungin Axanthic gitu ya. Kok Axanthic? Desert Ghost misalnya Desert Ghost keluar ya. Desert Ghost Double Head Axanthic Clown. Wah, itu digabunginnya juga chance untuk bisa dapatnya juga masih panjang lah. Jadi project-project yang mau kita kejar itu masih panjang. Jadi masih lama lah main ball pythonnya juga ya. Nah, jadi akan selalu ada yang baru. Baik yang arahnya ke number resesif ataupun kombinasi kodom-kodomnya pun misalkan dari Persia gitu ya, Desert Ghost Clown dicampurin lagi gen yang lain yang bikin tambah bagus lagi, itu juga terbuka lebar gitulah ya. Jadi ya begitulah. Terus teman-teman juga mungkin ada yang baru mulai main BP, kalau ada yang nanya morph apa buat pemula, ini langsung aja Desert Ghost Clown. Karena ya intinya sih semuanya tergantung budget ya, tapi buat yang ada budgetnya ya langsung loncat aja gitu. Karena kalau kita mau itu ya kan tadi kan akan selalu ada yang baru gitu. Kalau mulainya dari awal banget ya kelamaan ngejar yang gerbong depannya gitu ya. Jadi kalau nanya morph apa yang bagus buat pemula, intinya sih sebenarnya sesuai budget teman-teman aja. Nah, tinggal dilihat budgetnya itu bisa nyalipnya itu dari gerbong yang mana lah gitu. Kalau bisa langsung budgetnya Desert Ghost Clown ya kenapa enggak langsung ada di depan. Atau misalkan wah nggak ada, saya mulai dari Spotnose Clown Head DG-nya aja misalkan, atau dari DG Head Clown-nya itu juga boleh. Wah nggak ada, ya udah mulai dari Double Head Desert Ghost Clown-nya juga boleh gitu. Wah masih nggak ada juga, mulai dari Head Clown Head DG gitu ya. Itu juga boleh. Tapi ya udah kebayang lah seberapa jauh perjalanannya nanti gitu. Ya kita tunjukin lagi ya, karena beneran nggak bosan-bosan gitu kita untuk bisa lihat si Persianya ini tuh. Jadi benar-benar ciptaan Tuhan itu indah sekali ya memang. Jadi kita dapat satu nih si Persia Spotnose Desert Ghost Clown. What's next ya project-projectnya Smart Reptiles tetap akan ada ya, ke DG Clown ada, ke Desert Ghost Axanthic ada. Pokoknya paling jauhnya ya Desert Ghost Axanthic Clown gitu ya. Ya sebenarnya kalau ball python itu semuanya bagus, semuanya pasti bagus. Cuma kalau semuanya mau diikutin kan ya budgetnya, tempatnya juga harus sedia banyak. Nah kalau Smart Reptiles resesif yang mau kita kejar ya 3 itu, Desert Ghost Axanthic Clown. Jadi kita ngumpulin bahan-bahannya juga yang arahnya ke sana gitu. Nah alhamdulillah ini dapat nih Persia, jadi Desert Ghost Clown-nya nggak usah beli, bisa nyetak sendiri. Nih tuh yang Desert Ghost Clown biasanya juga memang cakep juga gitu tuh. Ya, nah ini ya kalau dibandingin ya. Sebenarnya kalau ngomong kuning, ya masih lebih kuning yang Desert Ghost Clown doang. Kalau ngomong kuningnya ya. Nah, tapi si Persia ini kenapa dia lebih bagus ya? Secara motifnya juga memang lebih bagus sih. Motif si Spotnose-nya itu yang dibawa ke Spotnose Clown itu yang bikin dia cakep. Kalau ngomong, saya lebih suka yang lebih kuning. Sebenarnya kalau lebih kuning yang ini, yang Desert Ghost Clown doang gitu. Nah, tapi motifnya ya lebih bagus yang Persia gitu. Oke, itu teman-teman. Jadi apalagi kita mau diskusi apa lagi ya? Tadi kita ngomongin odds nih ya. Odds itu kan cuma acuan ya. Tapi ya acuan itu juga ada hitungannya. Ya kayak ini sebenarnya kan nggak beda jauh dari oddsnya ya. 1/4.
kita dapatnya 1/8 itu kan 2/8, kita dapatnya 3/8. Jadi ya jangan meremehkan odds juga gitu ya, jangan apa ya, double head ke double head bisa kok dapat dapat double visual, bisa secara odds juga memang bisa dapat, tapi ya kecil kemungkinannya. Jadi alasan kita untuk upgrade kan itu sebenarnya untuk memperkecil si odds itu gitu ya. Ya kemarin juga kita pakai yang pada project Axanthic Clown. Itu Axanthic Head Clown kita pairing dengan double head Axanthic Clown. Pada saat itu memang yang main ke Axanthic Clown gak banyak. Banyak itu yang arahnya ya ke DG Clown ya. Jadi secara bahan juga nggak ada, bahkan yang Axanthic Head Clown-nya yang male-nya itu kan kita harus import juga ya, karena di Indonesia belum ada. Jadi pada saat itu sesuai budgetnya yang Smart Reptiles punya, kita Axa Head Clown kita pairing dengan double head Axa Clown. Itu secara odds berarti aksanya 1/2, clownnya head kali head itu 1/4, berarti kan 1/8. Waktu itu kita dapat 6 telur dan memang nggak ada yang keluar Axa Clownnya. Ya itu, jadi jangan meremehkan odds gitu. Nah, upayanya gimana? Ya kita perkecil si ya perkecil si ininya, perbesar oddsnya gitu ya. Dengan cara yaitu mungkin nanti female-nya yang Axa Clown ya, female-nya kita beli yang Clown Head Axa. Nah kalau di Small Reptiles kemarin kan kita dapat tuh ya yang tahun kemarin kita ada project Axa Clown, kita dapat kan Clown Head Axa. Nah itu akan kita keep. Nah nanti kita pairing sama Axa Head Clown yang tadi. Jadi secara odds bisa jadi 1/4 kayak yang DG Clown ini, dan kesempatan untuk kita dapat Axa Clown-nya jadi lebih tinggi ya. Muter-muter di situlah Smart Reptiles mah. DG Clown-nya udah dapet, terus DG Axa-nya masih pembuktian nih yang jadi itu benar-benar DG Axa atau bukan. Kalaupun bukan ya kita coba lagi. Lalu yang Axa Clown-nya tahun ini juga ada projectnya, tapi belum tahu. Tahun kemarin si normal DH Axa Clown-nya nggak mau nelur, yang sekarang juga masih proses pairing. Jadi ya projectnya masih di seputar itu aja, selain yang single recessive-nya seputar di Clown aja. Nah itu tadi ya. Jadi kalau di Smart Reptiles untuk yang single recessive-nya kita kayaknya cuma main di Clown aja. Jadi yang Axanthic doangnya juga seingat saya ya itu nggak ada. Yang DG Clown doangnya juga nggak ada. Yang DG doangnya juga nggak ada. Kita punya Laser Desert Ghost female, udah tahun ini udah bisa kawin. Sebenarnya kalau mau bisa nih saya kawinin sama DG Head Clown. Anakannya Desert Ghost semua, possible Head Clown. Tapi kita memutuskan kita nggak main ke DG doang. Saya di tahun ini ya yang Laser Desert Ghost tadi saya pairingkannya dengan Axanthic Head Clown. Normal semua nanti anakannya, paling ya keluar kodong laser doang ya. Laser atau normal. Headnya apa? Head Desert Ghost, head Axanthic, possible Head Clown. Arahnya gimana nanti? Yang female pokoknya kita keep semua. Nah, kenapa? Karena siapa tahu ada yang post Head Clown-nya terbukti, berarti kan dia triple recessive. Triple recessive apa? Desert Ghost, Axanthic, Clown. Udah tuh kalau female-nya punya, udah nanti male-nya tuh bisa dari yang chance-nya lebih gede. Itu kan berarti kan tadi female-nya triple head ya. Nah, male-nya mungkin bisa yang Desert Ghost, Head Axa, Head Clown misalkan gitu ya. Ketimbang sih kita triple head. Kalau triple head kali triple head berarti 1/4 kali 1/4 kali 1/4 1/64. Nah kita pelan-pelan kita kurangin. Kalau tadi yang satu yang Desert Ghost-nya itu jadi 1/2 kali 1/4 kali 1/4 1/32. Nah jadi ya memang masih panjang lah untuk yang triple recessive. Jadi kita berprogres aja, pelan-pelan berprogres. Jadi ada project yang single recessive-nya ada. Jadi untuk yang karena clown-nya visual clown itu kalau kita main di kodomnya itu juga udah bikin ular yang bagus-bagus. Jadi yang project single recessive-nya kita ada. Kalau di Small Reptiles ya itu clown aja.
Terus yang double resesifnya kita ada DG Clown, Aksa Clown, DG Aksa. Oh sama, kalau yang double resesifnya kita ada tambahan lagi di Grail. Grail itu Lavender Clown. Walaupun kalau yang Grail kita visualnya udah punya ya, kemarin kita beli Pastel NC Grail. Tapi itu tambahan aja. Kalau Smart Reptile fokusnya ke yang tadi ya, intinya DG Aksa Clown. Lalu yang terakhir project ke triple resesifnya juga kita ada, walaupun masih jauh nih, mungkin masih beberapa tahun, bahkan mungkin bisa 10 tahun ke depan gitu ya. Desert Ghost, Axanthic Clown kita udah mulai untuk nabung-nabung nih, karena kalau kita beli bahannya kayaknya masih agak mahal, jadi kita bikin sendiri aja. Nah, jadi itu sedikit apa ya, sedikit apa namanya, bocoran sedikit tentang project di Smart Reptiles apa aja. Teman-teman juga mudah-mudahan projectnya juga lancar semua di sana, tetap istiqomah bersama dengan projectnya ya. Jadi ya kita juga tetap harus menambah referensi kita. Ball python itu perkembangannya sekarang seperti apa gitu ya. Jadi yang clownnya itu kalau mau main di clown nih, oh yang clown itu referensi nih, kalau kodam-kodam apa sih yang masuk ke selera kita gitu ya. Itu bisa kita lihat juga di luar kan, di luar pasti jauh lebih apa, udah ada lah ya yang selama ini masih kita pikirkan, oh kalau kodam ini campur kodam ini jadi apa ya, mungkin di luar udah ada, bisa kita lihat, oh hasil kayak gini, ternyata kurang bagus, nggak usah deh ke sana gitu, kita masuk ke yang mana gitu. Jadi mudah-mudahan nggak sebatas ya saya punyanya ular ini ya, pairingnya ya ini aja gitu. Nah itu kan fungsinya dari upgrade itu ya, intinya dari ball python ini kan, ball python breeding ini kan kita bagaimana mencari ular yang secara visual bagus, intinya sih itu gitu. Mau kita apa, mau kumpulin morph sebanyak-banyaknya, kalau visualnya ternyata tidak bagus, contohnya kayak yang ini. Nah yang ini secara morph mungkin ini banyak, tapi kan secara visual ya kelihatannya putih doang. Jadi ini ya mungkin ini powerful untuk breeding, tapi kan kalau untuk visual ya mendingan yang kombonya tidak terlalu banyak tapi lebih variasi gitu ya. Kurang lebihnya seperti itulah. Oke, jadi itu yang bisa kita share di video kali ini. Tetap semangat dengan breeding ball pythonnya. Kalau ada yang mau didiskusikan sama Smart Reptiles, bisa cari kita di komen di video ini, atau di Instagram, atau bisa langsung WA juga. Kalau sama Smart Reptiles bisa dijawab, insya Allah pasti akan dijawab. Oke, terima kasih teman-teman yang udah terus nonton video Smart Reptiles ya, walaupun videonya gini-gini aja, tapi mudah-mudahan ada yang bisa kita bagi ke teman-teman seputar dunia ball python. Terima kasih.